Kita pun tahu hari kiamat terjadi hari Jumat. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kapannya enggak ada yang tahu. Jumat kapan, minggu kapan, tahun kapan, jam berapa di hari Jumat, enggak ada yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu, ya. Enggak ada yang tahu, kapannya enggak ada yang tahu. Telah salah sebagian ulama dahulu. Di antara yang salah dalam hal ini misalnya At-Tabari yang menyangka bahwasanya akan terjadi hari kiamat sekitar, dia mengatakan sekitar 500 tahun lagi terjadi hari kiamat. Pernah bersalah juga As-Suyuti, ya. Salah, namun kita bilang mereka ulama dan mereka salah, ya. Yang benar tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tapi di antara rahmat Allah, Allah menyuruh Nabi mengabarkan tentang tanda-tandanya agar kita bersiap. Hari kiamat pasti datang, ya. Tapi entah kapan kita enggak tahu. Oleh karenanya hati-hati jangan sampai ada kemudian percaya sama dai yang mengatakan oh hari kiamat tinggal sekian. Oh sebentar lagi tinggal ini. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kekacauan. Ada yang kemarin gara-gara takut terjadi apa? Dukhan. Bikin isu dukhan sampai ada yang jual rumahnya. Saya baca ya Allah, beneran orang termakan dengan isu seperti tersebut. Ada yang hijrah kemana, ada yang pindah kemana. Subhanallah, kita enggak boleh bicara sembarangan tentang suatu yang gaib. Ini adalah hal yang gaib. Kalau jelas muncul tanda-tandanya silakan, tapi menduga-duga. Sebentar lagi muncul dukhan, sebentar lagi keluar Dajjal. Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi sekarang sudah di Madinah, umurnya sudah sekian, ada yang sudah pernah ketemu dengan dia. Omong kosong semuanya. Lebih dukun daripada dukun. Dukun saja tidak berani melamar. Ini dia berani meramal tentang dukun aja enggak berani meramal. Ini dia lebih parah daripada dukun. Cuma dukun pakai dalil. Dalilnya ngawur. Tapi Nabi SAW sebutkan ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda itu jelas, ya kita enggak mengingkari. Telah terjadi sebagian tanda-tanda kiamat. Tapi kalau mereka-reka, cocok logi, menduga-duga, gatok-gatok, ini membahaya. Jangan bicara sembarangan. Akibatnya buat orang takut. Bayangkan, saya baca sampai ada yang menjual rumahnya, sampai ada yang ini, sampai ada yang ini. Siapa yang bikin perusahaan enggak jadi, yang mau bikin ini enggak jadi. Kenapa? Ngapain bikin perusahaan sebentar lagi dukhan muncul? Rusak semua. Kacau. Gara-gara mereka-mereka ini. Belum lagi, ini kita tidak sedang bahas mereka, tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi sebutkan tanda-tanda. Di antara tanda-tanda budak-budak wanita melahirkan Tuhannya. Ini kapan? Melahirkan majikannya. Ada yang mengatakan tatkala terjadi banyak peperangan. Jadi banyak peperangan sehingga banyak terjadi perbudakan karena yang kalah jadikan budak. Akhirnya majikannya menggauli sang budak dan sang budak melahirkan anaknya. Nah, kalau anak majikan sama kedudukannya seperti majikan sehingga sang budak melahirkan apa? Melahirkan majikan. Ini pendapat pertama, ya. Bahwasanya maksudnya terjadi banyak peperangan sehingga sampai seorang wanita diperbudak digauli oleh majikannya akhirnya punya anak dan anak tersebut ya sama seperti kedudukan majikan. Ada yang mengatakan terjadi banyak peperangan sehingga budak dijual sana, budak dijual sini sampai akhirnya tidak terasa ada yang satu akhirnya ibunya sendiri diperbudak dijual sana, akhirnya dia beli sendiri ibunya dan dia dalam kondisi tidak sadar kalau ibunya yang dia budak yang dia beli ternyata ibunya sendiri. Artinya ini menunjukkan banyak peperangan. Ini intinya isyarat akan banyaknya peperangan sebelum hari kiamat. Ya. Kemudian penggembala kambing berlomba membangun bangunan yang tinggi. Ini mungkin sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kalau kita cerita tentang bagaimana kondisi Arab Saudi 100 tahun yang lalu atau kita bercerita tentang kondisi misalnya sederhana Dubai atau Abu Dhabi 40 tahun lalu. Mereka cerita dulu Ustaz 50 tahun lalu di sini enggak ada apa-apa. Tahu-tahu sekarang wah bangunan tertinggi di mana? Di Dubai ya. Kemudian di Saudi juga banyak ya. Tapi apakah tercela punya bangunan tertinggi? Para sahabat mengatakan tidak. Bangun tinggi enggak tercela. Yang dilarang adalah bangga-banggaan. Bangga-banggaan. Makanya dalam hadis disebutkan yatatawaluna fil bunyan, yaitu panjang apa tinggi-tinggian. Ya, kalau ada tinggi-tinggian ini tercela karena kita ngapain bangga-bangga dengan masalah dunia ya. Ya, enggak perlu. Tetapi kalau punya bangunan tinggi tidak jadi masalah ya.